Tenang aja, aku izinnya berbuka puasa. Namaku Putri. Usiaku baru 26 tahun saat pernikahanku dengan Mas Gibran memasuki tahun ketiga. 3 tahun yang terasa seperti 30 tahun jika dihitung dengan air mata yang belakangan ini selalu menggenang di pelupuk mata. Aku menikah dengan Mas Gibran saat usiaku 23, Mas Gibran 28. Saat itu ia adalah pria paling ideal versi ibu-ibu kompleks. Kerja di perusahaan multinasional, gaji besar, rumah sendiri, dan yang paling penting, sopan santunnya membuat semua orang tua jatuh hati. Termasuk ibuku, yang sampai sekarang masih menyimpan foto pernikahan kami di ruang tamu, dipajang bersanding dengan ijazah S1ku. 3 tahun pertama terasa seperti mimpi indah. Mas Gibran selalu pulang tepat waktu, selalu membawakan oleh-oleh meski hanya sebungkus pisang goreng, dan selalu punya waktu untuk menemani Raya, putri kami yang kini berusia 2 tahun, bermain cilukba sebelum tidur. Kami punya ritual. Setiap Jumat malam, kami menonton film bersama sambil makan mie instan goreng buatanku yang katanya lebih enak dari restoran bintang 5. Mas, masa mie instan aja dipuji segala? Protesku dulu. Bukan mie instannya, Put. Tapi yang masak istriku, jadi otomatis jadi masakan bintang 5. Dulu aku percaya semua manisnya. Dulu aku pikir kami akan jadi pasangan yang menua bersama, bergandengan tangan di pelataran masjid saat rambut kami sudah memutih. Tapi dulu adalah dulu. Sekarang, Ramadan tahun ini terasa berbeda. Aneh. Dan perlahan-lahan, menyakitkan. Semuanya bermula di minggu pertama puasa, tepatnya malam ke-7 Ramadan. Mas Gibran pulang pukul 9:30 malam, padahal biasanya jam kantor berakhir pukul 5. Aku maklum, katanya ada deadline tutup buku. Tapi yang membuatku mulai bertanya-tanya, bajunya wangi parfum baru, bukan parfum yang biasa ia pakai, juga bukan parfum koleksinya di lemari. Wanginya lebih muda, lebih segar, dan sedikit murahan. Wangi yang biasa kuhirup saat melewati toko parfum di mall, yang menjual botol-botol bergambar selebgram dengan harga diskon 50%. Mas, kok wangi? Tanyaku sambil menyiapkan makan sahur. Ah, iya, tadi isi ulang parfum di tempat langganan. Abis. Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hati, ada yang mengganjal. Minggu berikutnya, pola itu berulang. Mas Gibran pulang makin larut. Kadang jam 9, kadang jam 10, bahkan pernah jam 11 malam dengan alasan lembur kejar target. Parfumnya selalu berganti, kadang wangi melati, kadang wangi mawar, kadang wangi yang terlalu manis sampai membuatku pusing. Ponselnya yang dulu selalu diletakkan di meja ruang tamu, kini tak pernah lepas dari genggaman. Bahkan saat ke kamar mandi, ia membawanya. Saat tidur, ponsel itu disimpan di bawah bantal, dengan mode senyap. Mas, kok HP-nya dibawa kemana-mana sih? Tanyaku suatu malam. Ah, biasalah, kerjaan lagi banyak. Takut ada urgent dari bos. Aku mencoba percaya. Istri harus percaya pada suaminya. Kan? Itu yang selalu diajarkan ibuku. Tapi kepercayaan itu mulai goyah saat aku menemukan struk belanja di saku celana kerjanya, minggu lalu. Kebetulan aku mencuci celananya karena besok mau dipakai lagi. Saat merogoh saku, tanganku menyentuh secari kertas. Ku keluarkan, dan mataku langsung tertuju pada daftar belanjaan yang asing. Scrunchie motif polkadot, 2 buah. Hair vitamin merek X, 2 botol. Coklat premium isi 6, 2 kotak. Aku membaca ulang. Membaca lagi. Dan lagi. Scrunchie? Aku tak pernah pakai scrunchie. Rambutku pendek, sebahu, dan aku lebih suka jepit rambut sederhana. Hair vitamin? Aku punya vitamin rambut sendiri, merek lain yang lebih mahal, yang biasa ku beli di salon langganan. Coklat premium? Mas Gibran tahu aku tidak suka coklat. Aku lebih suka martabak manis. Jadi, untuk siapa semua ini? Dadaku sesak. Tapi aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin untuk rekan kerja perempuan yang ulang tahun. Mungkin untuk sekretarisnya. Mungkin. Put, kok bengong? Aku tersentak. Mas Gibran berdiri di ambang pintu kamar, menatapku heran. Ah, enggak, Mas. Ini lagi naruh struk belanjaan Mas.
biar nggak ketinggalan di saku celana. Oh. Dia tersenyum, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Mas beli scrunchie? Tanyaku santai. Wajahnya berubah sesaat. Cepat sekali. Tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup. Itu buat Raya. Katanya mau minta jepit rambut. Raya memang suka jepit rambut. Tapi Raya baru 2 tahun, dan scrunchie terlalu besar untuk rambut tipisnya. Oh, iya, Raya memang suka main jepit rambut. Aku tersenyum. Pura-pura percaya. Malam itu, aku susah tidur. Kubalikan badan ke kiri, ke kanan, tapi mata tak mau terpejam. Di sampingku, Mas Gibran tidur pulas dengan ponsel di bawah bantal. Aku memandangi wajahnya. Wajah yang sama yang dulu kukagumi di pelaminan. Wajah yang sama yang dulu selalu membuatku tersenyum. Sekarang, di wajah itu, aku melihat sesuatu yang asing. Esoknya, aku mulai lebih jeli. Kuperhatikan cara ia bersiap pergi kerja. Sebelumnya, ia hanya pakai kemeja random, yang teratas di lemari. Sekarang, ia memilih-milih. Berkali-kali bertanya padaku, "Put, ini cocok nggak sama celana navy?" Atau, "Put, kemeja biru mana yang paling bagus?" Kemeja biru. Yang dulu kubelikan saat ulang tahun pernikahan ketiga. Kemeja biru langganan yang katanya membuatnya terlihat muda dan segar. Kemeja biru itu, "Mas, bagus," jawabku. "Yakin? Nggak terlalu tua?" Mas ini umur 31, bukan 60. Dia tertawa. Tapi matanya tetap sibuk memandang dirinya sendiri di cermin, bolak-balik, memastikan sempurna. Dulu, ia tak pernah seperti ini. Lalu tiba-tiba, aku teringat sesuatu. 2 minggu lalu, saat ia di kamar mandi, ponselnya berdering. Layar menyala, dan aku melihat sekilas nama yang tersimpan, Lisa. Aku tak membukanya. Aku tak mau lancang. Tapi saat itu, aku sempat berpikir, siapa Lisa? Sekarang, pertanyaan itu kembali menghantuiku. Siapa Lisa? Aku mulai membuka media sosial. Mencari nama itu. Tapi tanpa informasi lebih lanjut, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Hingga suatu sore, saat Mas Gibran mandi Jumat, ponselnya bergetar. Lagi-lagi nama itu, Lisa. Layar ponsel masih menyala, dan aku bisa melihat cuplikan pesan terakhir. "Mas Gib, nanti malam jadikan? Aku udah kangen." Jantungku berhenti berdetak. Kakiku lemas. Tangan dingin. Tapi telingaku masih berfungsi, mendengar suara air kamar mandi mulai berhenti. Cepat-cepat aku letakkan ponsel itu kembali di tempat semula. Berpura-pura sibuk dengan ponselku sendiri. Mas Gibran keluar dengan handuk melilit. Tersenyum padaku. Tak tahu apa yang baru saja kulihat. "Put, aku mau ke kantor dulu ya. Ada rapat dadakan." Hari Jumat. "Mas, jam segini?" "Iya, urgent. Klien dari Jepang datang." Aku hanya mengangguk. Dia berpakaian rapi, menyisir rambut, menyemprot parfum baru itu. Lalu mencium kening Raya yang sedang tidur siang. "Put, doain ya." "Iya, Mas. Hati-hati." Pintu tertutup. Mobilnya melaju. Aku duduk di ruang tamu, mematung, sampai azan asar berkumandang. Siapa Lisa? Pertanyaan itu berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Malam itu, aku memutuskan. Aku harus tahu kebenarannya. Bukan untuk konfrontasi, bukan untuk marah-marah. Tapi untuk diriku sendiri. Agar aku tahu, apakah selama ini aku hidup dalam mimpi atau dalam kenyataan yang pahit. Dan kenyataan itu akan segera datang, lebih cepat dari yang kuduga. Hari itu, adalah hari yang akan selalu kuingat sepanjang hidupku. Tanggal di mana kebohongan mulai terbungkus rapi dalam kata-kata manis. Dan aku, seperti orang bodoh, tersenyum di depan orang yang sedang menikamku dari belakang. Pagi itu Mas Gibran bangun lebih awal dari biasanya. Sahur pukul 2:30, ia sudah rapi dengan sarung dan peci, membaca Al-Quran dengan suara merdu yang dulu selalu membuatku tersanjung. Sekarang, suara itu terasa seperti duri di telinga. Karena aku tahu, di balik kesalehan yang ia tampilkan di depan keluargaku dan keluarga besarnya,
ada wajah lain yang tak pernah ku kenal. "Put, hari ini aku mau minta izin," ucapnya setelah salat subuh berjamaah. Kami memang selalu salat subuh berjamaah sejak menikah. Atau setidaknya, dulu. "Izin apa, Mas?" Dia duduk di sampingku di sofa ruang tamu. Matanya menghindar, fokus pada Raya yang asyik memencet-mencet mainan pianonya. "Kantor mau buka puasa bersama. Tim sales lagi dapat omzet besar, katanya mau syukuran sekalian. Acaranya di Hotel Bintang 5. Aku diam sejenak. "Hotel Bintang 5? "Iya, Hotel Grand Kemang. Enak kan?" Senyumnya lebar, tapi matanya tidak pernah bisa berbohong padaku. Selama 3 tahun menikah, aku hafal setiap kerutan di wajahnya saat berkata jujur dan saat berbohong. Saat itu, kerutan di sudut matanya terlalu dalam. "Acaranya sampai jam berapa, Mas?" "Mungkin sampai subuh, katanya ada gathering juga. Jadi aku sekalian nginep aja di hotel biar nggak bolak-balik. Daripada malam-malam nyetir, kasihan juga." "Nginep," kata itu menusuk jantungku. Suamiku, bapak dari anakku, akan menginap di hotel dengan alasan gathering kantor. Sementara aku di rumah, menunggu, berdoa, berharap dia pulang dengan selamat. "Rekan kerjanya siapa aja, Mas? Yang aku kenal?" "Ya tim sales semua. Ada Pak Hendra, Mas Benny, Mbak Sari, sama anak-anak magang baru." Dia menyebut nama-nama itu dengan lancar. Terlalu lancar. Seperti sudah dihafal di luar kepala. "Boleh aku telepon Pak Hendra nanti malam, Mas? Sekadar tanya kabar?" tanyaku santai. Wajahnya berubah sesaat. "Ah, buat apa? Nanti malam mereka pasti sibuk. Lagian kamu kan kenal Pak Hendra. Orangnya kalau lagi kumpul suka nggak pegang HP." "Oh, iya juga sih." Aku tersenyum. Tapi dalam hati, ada alarm berbunyi keras. Dia kemudian masuk kamar, membuka lemari, dan mulai memilih-milih baju. Kulihat dari ambang pintu, ia mengeluarkan kemeja biru langganannya, kemeja yang dulu kubelikan saat ulang tahun pernikahan ketiga. Kemeja itu ia sisihkan, lalu mengeluarkan kemeja putih polos, kemeja batik, dan kemeja abu-abu. "Put, yang ini cocok nggak buat acara formal?" tanyanya sambil memegang kemeja abu-abu. "Itu kan buat kondangan, Mas. Kalau buka puasa sama kantor, yang santai aja kali. Pakai batik aja." "Batik? Ah, kegitu-gitu aja. Aku mau yang beda." Dia akhirnya memilih kemeja biru itu. Plus celana bahan hitam yang memang pasangan setianya. Lalu mengambil parfum dari Nakas. Parfum baru yang wanginya muda dan segar. "Mas, kok pakai parfum itu? Bukannya itu wangi buat sehari-hari?" "Ah, ini lagi aku suka. Wanginya fresh." Dia menyemprotkannya ke leher dan pergelangan tangan, lalu mencium aroma itu dengan mata terpejam, seperti menikmati sesuatu. Aku berpaling. Tak sanggup melihat. Sebelum berangkat, ia mendekati Raya yang sedang bermain balok. "Raya, ayah pergi dulu ya. Doain ayah sukses acaranya." Raya menatapnya dengan mata bulat. "Ayah mau kemana?" "Ayah mau buka puasa sama teman-teman kantor." Raya ikut. "Ah, Raya nggak boleh. Nanti Raya di rumah sama mama aja. Ayah bawain oleh-oleh ya." Dia mengecup kening Raya, lalu mencium pipiku. Ciuman yang terasa hambar, seperti rutinitas tanpa rasa. "Put, aku berangkat. Kamu jaga diri ya." "Iya, Mas. Hati-hati." Pintu tertutup. Langkahnya menjauh. Mobilnya melaju. Aku berdiri di jendela ruang tamu, mengintip dari sela gorden. Mobil Avanza Silver itu melambat di ujung jalan, lalu berbelok ke kanan, arah yang berlawanan dengan Hotel Grand Kemang yang katanya menjadi tujuan. Grand Kemang ada di selatan. Tapi mobilnya belok ke utara. Aku mematung. Membiarkan gorden itu jatuh menutup jendela. Mama kok diam?" Raya menarik-narik ujung bajuku. "Nggak apa-apa, sayang. Mama cuma kedinginan." Aku menggendongnya, duduk di sofa, berusaha menenangkan diri. Tapi dada ini sesak. Sangat sesak. Sore itu aku tak bisa tenang.
Pikiran terus melayang kemana arah mobil suamiku. Sesekali kulihat GPS di ponselku, aplikasi pelacak yang kupasang diam-diam sebulan lalu setelah kecurigaanku semakin menjadi. Titik merah itu bergerak. Bukan ke selatan. Terus ke utara, melewati pasar, melewati pertigaan lampu merah, menuju kawasan industri di pinggiran kota. Lalu berhenti di sebuah titik, Hotel Melati Sari. Hotel Melati 2 bintang dengan tarif murah yang biasa dipakai pasangan gelap. Tanganku gemetar. Raya tiba-tiba merengek. Mama, Raya lapar. Aku tersentak. Ya Allah, aku lupa memberi Raya camilan sore. Segera kuambilkan biskuit dan susu. Sambil menyuapinya, pikiranku tak lepas dari titik merah di ponsel yang diam di hotel itu. Sekitar pukul 5:30, ibu mertuaku datang. Putri, kok sendiri? Gibran mana? Buka puasa sama kantor, Bu. Katanya acara di hotel. Oh, syukurlah. Anak itu rajin banget ya, puasa-puasa gini masih lembur. Beliau tersenyum bangga. Aku tersenyum getir. Andai ibu tahu, Putri, besok aku mau minta tolong. Kamu bisa bantu bikin kue kering buat lebaran? Biasanya kamu kan jago. Bisa, Bu. Nanti Putri bantu. Kami mengobrol sebentar. Ibu mertua memang baik padaku. Dari awal menikah, beliau selalu memperlakukanku seperti anak sendiri. Kadang aku berpikir, andai semua laki-laki seperti ayah mertuaku, yang setia pada satu wanita hingga akhir hayat. Tapi ternyata, buah jatuh tak selalu jauh dari pohonnya. Mas Gibran justru berbeda 180 derajat. Saat azan maghrib berkumandang, ibu mertua pamit pulang. Putri, aku duluan ya. Gibran kalau udah pulang kabari aku. Biar aku tahu anakku selamat. Iya, Bu. Setelah ibu pergi, aku berbuka dengan segelas air dan kurma. Raya sudah kususui dan kini tertidur pulas. Rumah terasa sunyi. Terlalu sunyi. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Bu Putri, saya Rina, teman sekantor Mas Gibran. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin memberitahu, malam ini tidak ada acara buka puasa tim sales. Saya bagian administrasi, jadi tahu jadwal. Hati-hati, Bu. Dunia serasa runtuh. Pesan itu kubaca berulang kali. Lalu kuhapus. Kukunci ponsel. Kuhempaskan tubuh di sofa. Jadi benar. Semua benar. Kecurigaanku, firasatku, semua terbukti. Tapi aku tak boleh menangis sekarang. Belum waktunya. Aku harus kuat. Untuk Raya. Untuk diriku sendiri. Pukul 8:30 malam, GPS menunjukkan titik merah mulai bergerak meninggalkan hotel. Kulihat mobil itu melaju perlahan, lalu berhenti di sebuah rumah makan Padang. Mungkin mereka makan malam. Mungkin mereka. Aku tak sanggup membayangkan lebih jauh. Pukul 9:30, mobil itu masuk kompleks perumahan. Mendekat. Aku segera mengambil posisi di ruang tamu, berpura-pura menonton TV sambil melipat baju Raya. Pintu terbuka. Mas Gibran masuk dengan senyum merekah. Di tangannya ada bungkus martabak manis. Put, aku pulang. Loh, katanya nginep? Tanyaku dengan nada biasa. Iya, tadinya mau nginep, tapi aku kangen kamu sama Raya. Jadi aku putusin pulang aja. Ini aku bawain martabak kesukaanmu. Dia menyodorkan martabak itu. Tersenyum. Wajahnya bersih, rapi, tanpa tanda-tanda kebohongan. Aku menerima martabak itu. Tersenyum balik. Makasih, Mas. Acaranya sukses? Sukses banget. Bonus besar masuk. Nanti kita belanja lebaran, ya? Iya, Mas. Dia duduk di sampingku, meraih remote TV. Ada acara apa? Nggak ada. Biasa. Kami menonton TV bersama. Seperti biasa. Seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam tasku yang tergantung di belakang pintu, ponselku menyimpan bukti, tangkapan layar GPS, pesan dari Rina, dan foto-foto yang kuambil sore tadi, foto mobilnya yang terparkir di basement Hotel Melati itu. Dan di kamar, tersimpan struk belanja yang kutemukan di saku celananya minggu lalu. Scrunchie, hair vitamin,
coklat. Semuanya untuk 2 orang. Malam itu aku hampir tidak tidur. Setelah Mas Gibran terlelap dengan dengkur ringannya, aku bangun perlahan, mengambil ponselnya dari bawah bantal dengan hati-hati. Jari-jariku gemetar saat membuka layar, dan terhenti. Sandi. Dia mengganti sandi ponselnya. Padahal selama 3 tahun menikah, ia selalu menggunakan tanggal lahir Raya. Sekarang, layar memintaku memasukkan pola yang tak kukenal. Kutahan napas. Kucoba berbagai kemungkinan. Tanggal lahirnya, tanggal lahirku, tanggal pernikahan kami. Semua salah. Peringatan muncul, terlalu banyak percobaan. Coba lagi dalam 30 detik. Cepat-cepat ku kembalikan ponsel itu ke bawah bantal. Berbaring memunggunginya, memejamkan mata, berpura-pura tidur. Tapi otakku terus bekerja. Siapa yang mengajarinya mengganti sandi? Lisa? Atkah dia sendiri yang mulai curiga aku mencurigainya? Pukul 3:30 pagi, aku bangun untuk menyiapkan sahur. Seperti biasa, Mas Gibran masih tidur. Aku memasak nasi goreng, membuat telur mata sapi, menyiapkan lauk dan sayur. Tangan ini bekerja otomatis, sementara pikiran melayang kemana-mana. Put, kok masak banyak? Tanyanya saat bangun. Biar cukup. Mas kan puasa, harus makan yang banyak. Dia tersenyum. Tidak tahu kalau di dalam hati, aku sedang merencanakan sesuatu. Seusai sahur dan salat subuh, Mas Gibran bersiap-siap ke kantor. Hari ini ia memakai kemeja putih, bukan kemeja biru langganan. Mungkin biar tidak terlalu mencolok. Put, aku berangkat. Iya, Mas. Hati-hati. Begitu mobilnya keluar gerbang, aku segera bertindak. Raya masih tidur, jadi ini waktuku. Kubuka lemari kerja Mas Gibran. Isinya dokumen-dokumen kantor, map-map, dan beberapa amplop coklat. Dengan hati-hati, kubuka satu persatu. Dan di dalam map paling bawah, kutemukan sesuatu. Faktur hotel. Bukan satu, tapi 3 lembar faktur dari hotel berbeda. Hotel Melatisari, Hotel Pondok Indah, dan Hotel Permata. Semuanya hotel melati di pinggiran kota. Semuanya atas nama G. Pratama, inisial suamiku. Tanggalnya beragam. Yang paling awal 2 bulan lalu. Yang terbaru 3 hari yang lalu, tanggal 24 Ramadan, saat ia bilang lembur sampai malam. Tanganku gemetar memegang kertas-kertas itu. Kuraba kertasnya, seolah bisa merasakan jejak pengkhianatan di sana. Lalu kufoto satu persatu dengan ponselku, menyimpannya di folder khusus dengan nama, dokumen pajak, agar tidak dicurigai. Setelah itu, ku kembalikan semua map ke tempat semula. Rapih. Seperti tidak pernah tersentuh. Hari itu, aku memutuskan untuk mulai menyelidiki Lisa. Dari chat yang sempat terlihat sekilas, aku tahu nama lengkapnya, Lisa Permatasari. Usia sekitar 24 atau 25 tahun. Profil media sosialnya publik. Mungkin sengaja biar banyak yang melihat. Kubuka Instagramnya. Foto profilnya wanita berhijab modern dengan senyum manis. Tapi fitnya astagfirullah. Foto-foto setengah terbuka dengan pakaian ketat. Pose-pose yang menurutku tidak pantas untuk wanita yang mengaku single mom. Banyak foto di hotel, di kafe, di tempat-tempat romantis. Dan di beberapa foto, aku melihat latar yang familiar. Salah satunya adalah kamar hotel dengan motif gorden yang sama dengan faktur yang kutemukan. Kolom komentarnya ramai. Banyak pria meninggalkan komentar genit. Tapi satu komentar membuatku tersentak. Kak Lisa, sukses ya sama om barunya. Jangan lupa traktir kita. Itu dari akun temannya. Lisa membalas dengan emoji tersenyum. Aku scroll lebih dalam. Menemukan foto Lisa bersama seorang pria. Punggungnya saja, wajahnya tidak terlihat. Tapi aku kenal kemeja biru itu. Kemeja biru langganan yang kubelikan untuk suamiku. Dunia serasa berhenti. Kusimpan semua bukti dari media sosial. Screenshot demi screenshot. Lalu kuselidiki lebih jauh. Ternyata Lisa bekerja sebagai resepsionis di sebuah klinik kecantikan di pinggiran kota. Lokasinya tidak jauh dari hotel tempat Mas Gibran sering menginap. Ini bukan kebetulan. Ini sudah direncanakan. Sore harinya, saat Raya tidur siang, aku mengambil motor dan meluncur ke klinik kecantikan itu.
Aku pakai hijab tebal dan masker, berpura-pura mau konsultasi perawatan kulit. Selamat sore, ada yang bisa dibantu? Sapa resepsionis di meja depan. Bukan Lisa. Wanita lain. Saya mau konsultasi perawatan wajah. Apakah bisa dengan Mbak Lisa? Katanya beliau spesialisnya. Wanita itu tersenyum. Oh, Mbak Lisa? Beliau sedang cuti hari ini, Bu. Mungkin besok. Cuti? Kenapa, Mbak? Katanya ada keperluan pribadi. Mungkin besok sudah masuk. Aku mengangguk. Berpura-pura kecewa. Baiklah, Mbak. Saya kembali lagi besok. Saat berbalik, aku melihat meja Lisa. Di sana ada figura kecil berisi fotonya bersama seorang pria. Pria itu, Mas Gibran. Cepat-cepat ku foto dengan ponsel. Lalu pergi sebelum ada yang curiga. Di perjalanan pulang, aku menangis di balik helm. Hujan rintik-rintik mulai turun, tapi aku tak peduli. Ban motor melaju lambat, membawa tubuh yang terasa hampa. Malam harinya, Mas Gibran pulang lebih awal. Katanya, capai, Put. Jadi pulang cepat. Aku tersenyum. Iya, Mas, istirahat dulu. Nanti aku bangunin buat salat maghrib. Dia merebahkan diri di sofa, memejamkan mata. Ponselnya di samping. Dengan layar menghadap ke bawah, kebiasaan barunya agar aku tidak melihat notifikasi. Saat dia terlelap, aku meraih ponselnya pelan-pelan. Kali ini, sandinya tidak berubah. Tapi percobaanku tadi malam membuatnya terkunci selama 30 detik. Jadi aku tak berani mencoba lagi. Tapi aku punya rencana lain. Keesokan harinya, saat Mas Gibran mandi, aku cepat-cepat mengambil ponselnya. Kugunakan jari tangannya yang sedang tidur. Aku sudah mempelajari trik ini dari internet. Sidik jarinya membuka ponsel. Dengan jantung berdebar, kubuka aplikasi chat. Dan di sana, percakapan dengan Lisa. Aku tidak punya banyak waktu. Cepat-cepat ku foto percakapan itu. Pesan-pesan mesra yang membuat mual. Panggilan sayang. Janji bertemu. Dan yang paling menyakitkan. Lisa. Mas, nanti malam jadikan? Aku udah kangen banget. Mas Gibran, jadi, sayang. Tunggu aku di hotel biasa jam 7. Lisa, I love you, Mas. Mas Gibran, I love you too, lebih dari apapun. Lebih dari apapun. Lebih dari aku, lebih dari Raya, lebih dari keluarga yang kita bangun bersama selama 3 tahun. Tanganku gemetar hebat. Tapi aku harus menyelesaikan misiku. Kubuka aplikasi transfer bank. Dan di sana, riwayat transfer ke rekening atas nama Lisa Permatasari. Total dalam 2 bulan terakhir, Rp 47.500.000. 47,5 juta. Uang tabungan kami. Uang yang rencananya untuk biaya masuk Raya ke PAUD. Uang yang katanya akan dipakai renovasi rumah. Semua mengalir ke wanita itu. Aku memfoto semuanya. Lalu ku kembalikan ponsel ke tempat semula. Tepat saat suara air kamar mandi berhenti. Mas Gibran keluar dengan handuk melilit. Tersenyum. Tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Put, tolong ambilin baju bersih dong. Iya, Mas. Aku berjalan ke lemari, mengambil baju, memberikannya padanya. Tanganku tidak gemetar. Suaraku tidak berubah. Makasih, sayang. Sama-sama, Mas. Dia pergi ke kamar ganti. Aku duduk di ruang tamu, menatap ponselku yang kini penuh bukti. 47,5 juta. Lisa. Hotel. Cuti. Figura foto. Semua sudah lengkap. Sekarang tinggal menunggu waktu yang tepat. Hari itu juga, aku menghubungi seorang kenalan yang bekerja sebagai penyidik swasta. Bukan untuk menyewa jasanya, biayanya mahal. Tapi untuk bertanya bagaimana cara mengumpulkan bukti yang sah di mata hukum. Dia memberiku beberapa tips. Rekam percakapan, kumpulkan bukti transfer, dapatkan saksi, dan pastikan semua terdokumentasi dengan baik. Bu, kalau mau menggugat cerai dengan bukti perselingkuhan, pengadilan butuh bukti yang kuat. Minimal 2 alat bukti. Foto, chat, transfer uang, atau saksi. Saya punya semuanya, Mas. Dia terkejut.
Wah, Bu Putri sudah lengkap sekali. Semoga lancar ya, Bu. Terima kasih. Malam harinya, saat Mas Gibran tidur, aku duduk di kamar mandi lagi. Bukan untuk menangis, tapi untuk merapikan semua bukti dalam folder-folder digital. Ku beri nama. Folder 1, foto-foto hotel. Folder 2, screenshot chat. Folder 3, bukti transfer. Folder 4, profil Lisa. Folder 5, faktur hotel. Semua kusimpan di cloud dengan sandi yang hanya aku tahu. Juga di flash disk kecil yang kusembunyikan di dalam bungkus pembalut, tempat raman yang tidak akan pernah digeledah suami manapun. Lalu aku berdoa. Bukan memohon kesabaran, karena aku sudah terlalu sabar. Tapi memohon kekuatan untuk menghadapi hari pembongkaran nanti. Esoknya, Mas Gibran pamit buka bersama. Aku tahu itu kebohongan. Aku sudah punya semua bukti. Tapi aku biarkan dia pergi. Karena aku ingin menangkapnya basah. Malam itu, aku mengikuti mobilnya dari kejauhan. Memakai motor tetangga dengan helm penuh. Dan kulihat sendiri, mobilnya berbelok ke arah Hotel Melatisari, bukan ke Hotel Bintang 5 yang ia sebutkan. Kulihat dia turun. Kulihat Lisa menyambutnya di lobi dengan gamis pink murah dan senyum manis. Kulihat mereka bergandengan tangan masuk lift. Aku memotret. Merekam. Menyaksikan pengkhianatan itu dengan mata kepalaku sendiri. Lalu aku pulang. Menyiapkan martabak manis, seperti yang selalu ia bawa, dan menunggunya dengan senyum. Dia pulang pukul 9:30. Membawa martabak. Tersenyum. Put, ini buat kamu. Makasih, Mas. Aku menerimanya. Tersenyum. Sementara di tasku, ponsel menyimpan rekaman video suamiku masuk hotel bersama wanita lain. Sabar, Putri. Sabar. Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Malam itu, setelah Mas Gibran pulang dari buka bersama dan tidur dengan pulasnya, aku duduk di kamar mandi hingga pukul 2 dini hari. Bukan untuk menangis, air mataku sudah habis. Tapi untuk menyusun strategi. Di hadapanku, ponsel menyala terang menampilkan semua bukti yang telah kukumpulkan. Foto-foto, screenshot chat, bukti transfer, faktur hotel, rekaman video. Semua tersusun rapi dalam folder-folder digital. Tapi aku tahu, ini belum cukup. Aku harus tahu lebih dalam tentang Lisa. Siapa dia sebenarnya? Apa motifnya? Dan yang paling penting, apakah ini pertama kalinya atau ada wanita lain sebelumnya? Keesokan paginya, Mas Gibran pamit kerja seperti biasa. Setelah memastikan mobilnya keluar dari kompleks, aku segera mengurus Raya ke rumah tetangga. Buk Putri, Raya dititipin aja. Emak seneng kok ditemenin Raya, kata Bu RT, tetangga baik hati yang sering kubantu belanja. Makasih banyak, Bu. Aku ada keperluan bentar, paling 2 jam. Santai aja, Buk. Raya kan anak baik. Aku mengecup kening Raya yang sedang asyik dengan mainan di rumah Bu RT, lalu meluncur dengan motor. Tujuan pertamaku, kos-kosan Lisa. Dari media sosialnya, aku tahu alamat kosnya. Beberapa kali ia mengunggah foto dengan tag lokasi, Kos Putri Ayu, Jalan Melati nomor 14. Sebuah kos eksklusif khusus wanita, kata keterangannya. Tapi eksklusif bagaimana kalau penghuninya resepsionis klinik kecantikan dengan gaji UMR? Kos itu berupa rumah 2 lantai yang dikonversi menjadi kamar-kamar kos. Cat biru muda pagarnya, dengan papan nama besar. Aku memarkir motor agak jauh, lalu berjalan kaki mendekat. Seperti biasa, aku pakai hijab tebal dan masker. Pura-pura mencari kos. Permisi, Bu, sapaku pada penjaga kos, seorang ibu parubaya yang sedang menjemur pakaian. Iya, Mbak. Cari kos? Beliau menyapaku ramah. Iya, Bu. Masih ada kamar kosong? Masih 1, Mbak. Tapi lagi direnovasi dikit. 2 minggu lagi baru bisa ditempati. Oh, gitu. Saya tanya-tanya dulu ya, Bu. Soalnya butuh kos buat adik saya yang baru pindah ke sini. Silakan, Mbak. Duduk dulu. Aku duduk di teras, berpura-pura melihat brosur kos yang diberikan. Mataku mengawasi sekeliling.
Ada papan pengumuman kecil berisi daftar penghuni. Dan di sana, kulihat namanya, Lisa Permatasari, kamar 5. Numpang tanya, Bu. Penghuninya ramah-ramah. Alhamdulillah, Mbak. Pada baik-baik. Ada yang kerja kantoran, ada yang jualan online, ada yang resepsionis kayak Mbak Lisa. Oh, Mbak Lisa yang di kamar 5 itu. Iya, Mbak. Anaknya baik, ramah. Cuma. Beliau terdiam, seperti ragu. Cuma apa, Bu? Beliau menurunkan suaranya. Ini antara saya sama Mbak aja ya. Mbak Lisa itu sebenarnya baik, tapi suka bawa tamu laki-laki. Padahal peraturan kos tuh nggak boleh bawa lawan jenis ke dalam kamar. Saya sudah tegur berkali-kali, tapi dia selalu bilang itu tamu biasa. Jantungku berdegup. Oh gitu, Bu. Sering? Ya sering, Mbak. Kadang seminggu 2 kali. Tamunya ganti-ganti. Yang paling sering itu 1 orang. Mobilnya Avanza Silver. Saya tahu karena parkirnya suka di depan rumah. Avanza Silver. Mobil Mas Gibran. Wah, parah juga, Bu. Terus Mbak Lisa di sini sudah lama? Baru setahun, Mbak. Tapi sering nunggak bayar kos. Kadang bayarnya telat 2 minggu. Tiba-tiba ada uang, bayar lunas. Mungkin dapat rezeki dari tamu-tamunya itu. Aku mengangguk-angguk, pura-pata biasa. Tapi dalam hati, api amarah mulai membara. Ngomong-ngomong, Mbak Lisa sekarang ada. Bu, saya mau kenalan, siapa tahu bisa jadi teman adik saya nanti. Lagi nggak ada, Mbak. Dari semalam belum pulang. Biasanya kalau gitu, nginep di luar. Malam, buka bersama. Sering nginep di luar, Bu? Ya sering, Mbak. Kadang 2 hari nggak pulang. Bilangnya kerja lembur. Tapi saya tahu, kerja di klinik kan jaga malam juga ada. Tapi entahlah. Aku berpura-pura melihat jam. Wah, saya harus pulang dulu, Bu. Nanti saya kabari lagi kalau adik saya jadi pindah ke sini. Iya, Mbak. Hati-hati di jalan. Aku pamit dengan senyum. Tapi begitu motor melaju, air mata hampir tumpah. Jadi Lisa memang sering membawa laki-laki ke kosnya. Dan Mas Gibran adalah salah satunya. Bahkan mungkin yang paling sering. Tapi aku belum puas. Aku harus tahu lebih dalam. Dari kos, aku meluncur ke klinik kecantikan tempat Lisa bekerja. Kali ini, aku benar-benar masuk sebagai pasien. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu? Sapa resepsionis yang sama dengan kemarin. Selamat siang, Mbak. Saya mau konsultasi perawatan wajah. Kemarin saya ditawari teman untuk treatment di sini. Katanya bagus. Boleh, Bu. Silakan duduk. Ada yang mau ditangani oleh dokter atau konsultasi dulu dengan beauty consultant? Dengan beauty consultant dulu saja, Mbak. Yang Mbak Lisa katanya. Wajah resepsionis itu berubah. Oh, Mbak Lisa? Beliau sedang tidak ada, Bu. Mungkin minggu depan baru masuk. Kenapa, Mbak? Sakit? Iya, sakit. Cuti. Dari raut wajahnya, aku tahu dia berbohong. Tapi aku tak memaksa. Baiklah, Mbak. Nanti saya kembali lagi. Boleh saya titip pesan untuk Mbak Lisa? Boleh, Bu. Tolong sampaikan, ada yang ingin bertemu. Dari teman lama Mbak Lisa. Teman yang tahu banyak tentang kehidupannya. Mata resepsionis itu membelalak. Tapi ia hanya mengangguk. Aku meninggalkan klinik dengan senyum misterius. Misi selanjutnya, mencari tahu latar belakang Lisa dari teman-teman media sosialnya. Sepulang ke rumah, setelah mengambil raya dari Bu RT, aku membuka laptop. Kubuka akun Instagram Lisa. Kulihat satu persatu pengikutnya. Dan kutemukan seorang wanita dengan komentar yang dulu sempat kulihat. Diana Puspita. Akunnya publik. Statusnya, teman sekos Lisa dulu. Aku beranikan diri mengirim pesan. Hai, Mbak Diana. Maaf mengganggu. Saya kenal Mbak Lisa, mau tanya-tanya sesuatu. Boleh? Tak disangka, dia membalas cepat. Boleh. Mbaknya siapa ya?
Saya teman kantor Lisa. Lagi butuh info tentang dia untuk keperluan pribadi. Maaf kalau lancang. Oh, Mbak Lisa. Jangan-jangan dia berhutang sama Mbak juga. Hutang? Apa maksudnya? Bukan, Mbak. Saya hanya mau kenal lebih dekat. Tapi kok Mbak bilang hutang? Diana mengirim emoji tertawa. Maaf, Mbak. Soalnya Lisa itu terkenal suka pinjam uang sama teman-teman. Waktu kos bareng dulu, dia utang ke sana kemari. Alasannya macam-macam. Bayar kos, beli kebutuhan anak, katanya single mom gitu. Tapi ujung-ujungnya dipakai buat beli baju bagus atau ke salon. Anaknya? Nggak pernah kelihatan. Anaknya? Jadi Lisa berbohong tentang punya anak? Maksud Mbak, Lisa nggak punya anak. Wah, Mbak nggak tahu ya? Lisa itu pura-pura single mom biar dapat simpati. Anak yang katanya dititipkan ke orang tua? Itu anak sepupunya. Saya tahu karena saya pernah ke kampungnya. Anak itu anak kakaknya, bukan anak Lisa. Lisa belum pernah menikah. Dunia serasa berhenti. Lisa berbohong. Tentang segalanya. Terus Mbak Lisa kerja apa dulu? Dulu dia jualan online, tapi gagal. Terus kerja jadi resepsionis. Tapi sering ganti-ganti kerjaan. Yang bikin dia hidup, itu dari pacar-pacarnya. Dia suka cari pria berduit, terutama yang sudah menikah. Katanya lebih gampang dikasih uang. Tanganku gemetar mengetik pertanyaan terakhir. Dia pernah bilang nggak soal targetnya. Pernah. Dia bilang, yang paling enak itu pria yang sudah berkeluarga. Mereka butuh pelarian, butuh tempat curhat, dan biasanya lebih royal soalnya takut ketahuan istri. Memang Mbak kenal dekat sama Lisa? Hati-hati ya, Mbak. Lisa itu pintar manipulasi. Aku mengucapkan terima kasih pada Diana dan menutup chat. Jadi ini faktanya. Lisa bukan single mom. Lisa bukan wanita malang yang perlu dikasihani. Lisa adalah predator. Dan Mas Gibran. Mas Gibran adalah mangsanya. Atau mungkin, mereka sama-sama predator? Saling memanfaatkan? Malam harinya, saat Mas Gibran pulang, aku sudah menyiapkan makan malam seperti biasa. Raya sudah tidur. Aku duduk di ruang tamu, menonton TV. Put, aku pulang. Sapanya dengan senyum. Loh, kok cepet? Mas? Katanya mau ada rapat malam. Batal. Jadi aku pulang aja. Dia duduk di sampingku, meraih remote. Ada acara apa? Nggak ada. Kami menonton TV bersama. Seperti biasa. Tapi malam itu, diam-diam, kurekam percakapan kami. Put, kamu kok diam aja? Capek? Iya, Mas. Capek. Makanya jangan terlalu capek. Istirahat yang cukup. Mau nggak capek gimana, Mas? Ngurus Raya, ngurus rumah, belum lagi mikirin masa depan. Masa depan gimana? Masa depan Raya. Biaya sekolahnya. Masa depanku. Masa depan kita. Dia tertawa kecil. Ah, kamu ini. Semuanya pasti lancar. Aku kan kerja keras buat keluarga. Benarkah, Mas? Bekerja keras buat keluarga? Ya iyalah. Buat apa lagi? Aku menatapnya lama. Buat Lisa mungkin? Wajahnya berubah. Apa-apaan kamu? Lisa siapa lagi? Aku tersenyum. Pura-pura bercanda. Ah, Mas Gibran tegang amat. Lisa itu nama orang. Nama temenku. Cuma mau ngetes reaksi Mas aja. Dia tertawa, tapi tidak nyambung. Tangannya meraih ponsel, memainkannya gelisah. Istriku lucu ya? Iya, Mas. Lucu. Tapi dalam hati, aku berkata, tertawalah sekarang, Mas. Karena nanti, di hari Lebaran, aku yang akan tertawa terakhir. Malam itu, di kamar mandi, kudengar ia menelepon seseorang. Suaranya lirih, tapi cukup terdengar. Iya, sayang. Nanti malam minggu kita ketemu. Di hotel biasa ya? Aku kangen. Iya, kamu jaga diri. Sayang. Dia memanggilnya sayang. Aku memejamkan mata. Menghitung sampai 10.
lalu keluar kamar mandi dengan wajah datar. "Put, kamu dengerin aku telepon?" tanyanya curiga. "Enggak, Mas. Tadi air kenceng." "Ada apa? Siapa yang telepon?" "Oh, temen kantor. Urusan kerja." "Iya, Mas. Aku mau tidur dulu. Capek." Aku masuk kamar, membaringkan tubuh di samping Raya yang tidur pulas. Mas Gibran menyusul kemudian. Dalam gelap, ia merangkulku dari belakang. "Put, aku sayang kamu." "Iya, Mas. Aku juga." Tapi sayangnya, kata-kata itu sudah kehilangan makna. Karena aku tahu, di balik punggungku, ia menyimpan rahasia yang akan menghancurkan segalanya. Dan aku, dengan semua bukti ini, siap menyaksikan kehancuran itu. Dari dalam lipatan jariku, aku meraba flash disk kecil yang kuselipkan di balik kasur. Semua bukti ada di sana. Lisa, wanita murahan itu. Mas Gibran, suami pengkhianat itu. Dan aku, Putri, yang tak akan tinggal diam. Tidurlah, Mas. Tidur nyenyak. Karena saat lebaran tiba, semua akan terbuka. Dan aku akan memastikan, tidak ada lagi kebohongan yang tersisa. Seminggu setelah malam itu, hidupku berjalan seperti biasa. Atau setidaknya, seperti yang kuperlihatkan pada dunia luar. Pagi-pagi menyiapkan sahur, menemani Mas Gibran makan, membereskan rumah, mengurus Raya, dan tersenyum pada tetangga yang menyapa. Sore harinya, aku memasak untuk buka puasa, menyiapkan takjil, dan menunggu suami pulang dengan senyum yang sama. Tapi di dalam, ada perang yang tak pernah reda. Setiap kali Mas Gibran menyentuhku, aku membayangkan tangannya memeluk Lisa. Setiap kali ia tersenyum padaku, aku teringat senyum yang sama untuk wanita itu di lobi hotel. Setiap kali ia mengucap, "Sayang," aku tahu kata itu sudah kehilangan arti. Namun aku bertahan. Karena aku punya rencana. Tapi rencana tak pernah berjalan mulus. Hidup selalu punya cara untuk membuat segalanya lebih rumit. H7 Lebaran. Hari itu, Raya demam. Awalnya hanya batuk pilek biasa. Kusangka hanya kelelahan karena begadang nonton kartun. Tapi menjelang sore, suhu tubuhnya naik drastis. Tangannya panas, wajahnya merah, dan matanya sayu. "Ayah, Raya mau ayah." Gumamnya lirih. Aku segera menelepon Mas Gibran. "Mas, Raya demam tinggi. Cepat pulang, kita bawa ke IGD." "Ah, Put, bentar lagi aku mau meeting. Minumin obat dulu aja, nanti aku cek." "Mas, ini anak Mas. Panasnya 39 derajat. Aku nggak bisa bawa sendiri, Raya udah lemes." "Heh, sabar dulu. Aku usahakan pulang." Telepon ditutup. Aku menunggu. 1 jam. 2 jam. Raya makin lemas, hanya bisa menangis lemah di pelukanku. Ponselku tak berhenti kucek, tapi tak ada kabar. Akhirnya aku nekat. Kutelpon tetangga, "Pak RT, minta tolong diantar ke IGD." "Buk Putri, kenapa nggak nunggu Mas Gibran?" tanya Pak RT di perjalanan. "Katanya meeting." "Pak, Raya nggak bisa nunggu." Di IGD, Raya langsung ditangani. Dokter jaga memeriksa dengan serius. "Bu, ini demam berdarah. Indikatornya kuat. Kita harus rawat inap." Demam berdarah. Dunia serasa runtuh. Raya baru 2 tahun. Tubuh mungilnya tergolek lemah di ranjang rumah sakit dengan infus di tangannya. "Bu, siapa yang bisa menemani? Karena pasien anak, harus ada pendamping 24 jam. "Saya sendiri, Dok. Saya bisa." Malam itu, aku duduk di samping Raya, memegang tangannya yang mungil, berdoa dalam tangis. Mas Gibran tak kunjung datang. Pukul 11 malam, ponselku berdering. "Put, Raya gimana?" Suaranya terdengar buru-buru. "Dirawat, Mas. Demam berdarah." "Ya Allah, aku datang sekarang." "Sudah malam, Mas. Besok saja." Raya sudah tidur. "Yakin?" "Iya." Telepon ditutup. Aku menatap layar ponsel yang menampilkan GPS suamiku. Titik merahnya tidak bergerak dari Hotel Melati di pinggiran kota.
Lisa. Lagi-lagi Lisa. H6 Lebaran. Mas Gibran datang ke rumah sakit pukul 10 pagi. Wajahnya lelah, bajunya sedikit kusut, seperti baru bangun tidur dan langsung berangkat. Raya, nak, ayah datang, bisiknya memegang tangan Raya. Raya masih tidur. Demamnya turun naik. Aku hampir tidak tidur semalaman. Put, kamu istirahat dulu. Ayah gantian jaga. Bener, Mas? Iya. Kamu makan, sholat, ganti baju. Awas jangan sampai sakit. Aku mengangguk. Tapi sebelum pergi, aku menatapnya lekat-lekat. Mas semalam di mana? Wajahnya berubah. Di kantor. Ada meeting dadakan. Meeting sampai jam 11 malam. Ya sampai selesai. Penting soalnya. Tadi malam Raya nanyain ayah. Katanya, ayah mana? Raya mau ayah. Dia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ayah minta maaf. Nak, bisiknya pada Raya yang tak sadar. Aku pergi ke musola rumah sakit. Bukan untuk salat, tapi untuk menangis. Di sujud terakhirku, aku berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku hancur sebelum waktunya. Jaga Raya, sembuhkan dia. Dan jika engkau berkehendak, perlihatkanlah keadilan MU pada orang-orang yang telah mengkhianati amanah. H5 Lebaran. Raya mulai menunjukkan perkembangan. Demamnya turun, meski masih harus dirawat. Aku bergantian jaga dengan Mas Gibran, meski lebih sering aku yang di rumah sakit, karena dia selalu punya alasan. Rapat, lembur, atau ada keperluan mendadak. Hari itu, saat Mas Gibran jaga, aku pulang ke rumah untuk mengambil baju ganti. Saat membuka lemari, sesuatu jatuh dari saku jaketnya. Sebuah struk ATM. Kutelusuri dengan mata telanjang. Rekening yang digunakan bukan rekening gajinya, tapi rekening tabungan bersama kami, yang katanya untuk dana darurat. Tanggal transaksi, kemarin, saat Raya dirawat. Jumlah, 5 juta rupiah. Tujuan, rekening atas nama Lisa Permatasari. Dunia serasa berhenti. Saat anaknya sendiri terbaring di rumah sakit, ia mentransfer uang 5 juta untuk selingkuhannya. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, menahan isak yang hampir meledak. Tapi kemudian, sesuatu dalam diriku berubah. Tangis berubah menjadi tekad. Tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku memfoto struk itu. Menyimpannya di folder yang sama. Lalu aku kembali ke rumah sakit dengan senyum. Mas Gibran sedang duduk di samping Raya, memegang tangannya, membaca doa. Put, Raya udah minta mamanya. Katanya, iya, Mas. Makasih udah jagain. Dia tersenyum. Tersenyum dengan wajah yang sama yang pagi ini mentransfer uang untuk Lisa. H4 Lebaran. Raya diperbolehkan pulang. Aku lega setengah mati. Tapi di sisi lain, bebanku bertambah, belanja Lebaran belum beres sama sekali. Put, nanti aku transfer uang buat belanja. Maaf, ya, tahun ini mungkin sederhana, kata Mas Gibran. Iya, sederhana. Karena uangnya sudah habis buat Lisa. Malam harinya, saat Mas Gibran tidur, aku membuka laptop. Kubuka rekening koran online. Kulihat satu persatu transaksi 3 bulan terakhir. Hasilnya membuatku mual. Transfer ke Lisa, 12 kali, total 47.500.000 rupiah. Hotel, 8 kali, total 6.400.000 rupiah. Makan di restoran, 15 kali, total 3.750.000 rupiah. Belanja di butik, 4 kali, total 5.200.000 rupiah. Total, 62.850.000 rupiah. 62 juta lebih. Uang tabungan kami. Uang hasil kerjaku juga, karena selama menikah, aku tetap bekerja sebagai guru les privat, dan semua pemasukanku masuk rekening bersama. Dan uang itu, habis untuk wanita lain. Aku mematikan laptop. Berbaring di samping Raya. Memeluknya erat. Maafkan Mama, Nak, Mama nggak bisa kasih kamu ayah yang baik. H3 Lebaran. Konflik semakin rumit. Hari itu, ibu mertua datang ke rumah.
Beliau membantu membereskan persiapan lebaran, karena aku masih sibuk mengurus Raya yang belum pulih betul. Putri, kok kurusan? Sakit? Tanyanya. Enggak, Bu. Capek aja. Gibran mana? Kok enggak bantuin? Katanya ada kerjaan, Bu. Terus pulang malam. Ibu menghela napas. Anak itu, kerjaannya enggak kenal waktu. Padahal kamu butuh bantuan. Aku tersenyum. Tak kuasa berkata jujur. Saat ibu di dapur membantu membuat kue, ponsel Mas Gibran berdering. Kulihat layarnya, Lisa. Ibu juga melihat dari dapur. Putri, itu siapa? Kok Lisa? Rekan kerja? Aku cepat-cepat mengambil ponsel itu. Iya, Bu, rekan kerja. Mungkin urgent. Kutolak panggilan itu. Tapi ibu sudah mulai curiga. Putri, kamu jujur sama ibu. Gibran baik-baik aja, kan? Baik-baik aja, Bu. Kenapa? Ibu lihat kamu akhir-akhir ini murung. Mata kamu sembab. Jangan-jangan Gibran? Enggak, Bu. Gibran baik. Ibu menatapku lama. Lalu menghela napas. Putri, ibu tahu anak ibu. Ibu yang melahirkan dia. Ibu juga tahu menantu ibu. Kamu nggak bisa bohong. Tapi ibu nggak akan maksa. Kalau ada apa-apa, ibu di sini. Aku hampir menangis. Tapi ku tahan. Makasih, Bu. H2 Lebaran. Mas Gibran pulang lebih awal. Katanya, mau membantu membereskan rumah. Tapi yang kulakukan, ia lebih banyak duduk di teras sambil memainkan ponsel. Aku mendekat diam-diam. Kulihat dari belakang, ia sedang chat dengan Lisa. Lisa Mas, kangen. Kapan ketemu lagi? Mas Gibran nanti abis lebaran ya, sayang. Sekarang lagi sibuk. Lisa tapi aku butuh uang, Mas. Kos nunggak 2 bulan. Mas Gibran udah transfer kemarin 5 juta. Habis? Lisa abis buat bayar utang dan beli baju lebaran. Sekarang tinggal 500.000. Mas Gibran ya ampun, sabar ya. Nanti aku kirim lagi. Aku berpura-pura tidak melihat. Tapi dadaku sesak. Saat ia masuk rumah, kusodorkan daftar belanja lebaran. Mas, ini kebutuhan lebaran. Total sekitar 3 juta. Dia mengerutkan dahi. 3 juta? Mahal amat. Mas, kita traktir keluarga besar. Beli sembako, baju baru buat Raya, parsel buat ibu-ibu. Itu sudah hemat. Dia menghela napas. Nanti aku transfer ya. Transfer yang katanya nanti, tak kunjung tiba. Malam harinya, aku cek rekening. Masuk 1,5 juta. Setengah dari yang kuminta. Sedangkan ke Lisa, 5 juta bisa langsung ditransfer. H1 Lebaran. Malam takbiran. Keluarga besar berkumpul di rumah ibu mertua. Suasana hangat, kue tersaji, rendang tercium dari dapur. Tapi hatiku dingin. Di ruang tamu, om-om dan tante-tante bercengkrama. Anak-anak berlarian dengan kembang api mainan. Mas Gibran tampak ceria, bercanda dengan sepupu-sepupunya. Aku duduk di pojok, mengawasi semua. Putri, kok diam aja? Bantuin ibu di dapur, yuk, ajak Tante Yuni. Iya, Tante. Di dapur, para wanita sibuk menyiapkan hidangan. Ibu mertua menggoreng rempeyek, Tante Yuni memotong buah, sepupu-sepupu perempuan membungkus kue kering. Putri, kamu kok diam aja? Kurang sehat? Tanya Tante Yuni. Sehat, Tante. Cuma agak capek. Maklum, ngurus Raya yang baru sembuh, sahut ibu mertua. Gibran, tolong bantu istrinya, dikasihan. Mas Gibran yang kebetulan lewat hanya mengangguk. Lalu cepat-cepat menghilang. Tante Yuni mendekat. Putri, kamu baik-baik aja? Wajah kamu pucat. Aku tersenyum. Baik, Tante. Tapi Tante Yuni tidak percaya. Wanita itu memang terkenal tajam instingnya. Putri, kalau ada apa-apa, Tante siap bantu. Jangan dipendam sendiri. Aku hampir goyah. Hampir menangis. Tapi ku tahan. Makasih, Tante. Nanti kalau ada perlu,
aku kabari. Tante Yuni mengangguk, lalu kembali ke aktivitasnya. Di luar, takbir mulai berkumandang. Suara merdu dari masjid menggetarkan jiwa. Tapi hatiku tak seindah itu. Aku keluar ke halaman belakang, sendirian. Memandang langit malam yang bertabur bintang. Ya Allah, besok aku akan lakukan. Beri aku kekuatan. Ponselku bergetar. Pesan dari Rina, teman kantor Mas Gibran yang dulu memberitahu. Rina Bu Putri, kabar terbaru. Lisa minta dinikahi Mas Gibran. Katanya udah capek diam-diam. Mas Gibran bilang tunggu setelah Lebaran. Hati-hati, Bu. Dunia serasa berhenti. Lisa minta dinikahi. Setelah menghabiskan uang kami, setelah membuat Raya menangis memanggil ayah yang tak kunjung datang, setelah semua pengkhianatan ini, dia berani minta dinikahi? Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berjalan kembali ke dalam rumah. Di ruang tamu, Mas Gibran sedang tertawa lepas bersama saudara-saudaranya. Aku tersenyum padanya. Ia membalas. Dia tidak tahu. Tidak tahu bahwa di tasku tersimpan flash disk berisi semua bukti. Tidak tahu bahwa di ponselku tersimpan rekaman video dirinya masuk hotel bersama Lisa. Tidak tahu bahwa malam ini adalah malam terakhir ia bisa berpura-pura menjadi suami dan ayah yang baik. Put, sini duduk. Ajaknya. Aku duduk di sampingnya. Tangannya meraih tanganku. Besok Lebaran, ya. Maafin aku kalau ada salah selama ini. Insya Allah, Mas. Tapi maaf, Mas. Maafku hanya untuk hal-hal kecil. Untuk pengkhianatan sebesar ini, hanya Allah yang berhak mengampuni. Dan aku, hanya berhak memberi balasan yang setimpal. Malam itu, saat semua tertidur, aku duduk di kamar mandi lagi. Merapikan semua bukti untuk terakhir kalinya. Menambahkan rekaman percakapan malam ini, chat dari Rina, dan struk transfer terbaru. Folder-folder itu sudah lengkap. Siap dibuka di hadapan keluarga besar. Esok, Lebaran tiba. Esok, kebenaran akan berbicara. Dan aku, Putri, siap menghadapi apapun yang terjadi. Karena aku sudah terlalu lama diam. Sekarang, saatnya bersuara. Malam takbiran itu, aku hampir tidak tidur. Bukan karena takbir keliling yang menggema dari masjid ke masjid, bukan pula karena Raya yang rewel karena suasana ramai. Aku tak bisa tidur karena besok adalah hari yang sudah kunanti-nantikan. Hari di mana semua kebohongan akan terbongkar. Subuh tiba lebih cepat dari yang kukira. Aku bangun, mandi, dan mengenakan baju terbaikku, baju kurung warna hijau army yang dulu kubelikan untuk Lebaran tahun lalu. Mas Gibran pernah bilang aku cantik memakainya. Hari ini, aku ingin tampil cantik di depan keluarganya. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Put, kamu udah siap? Tanya Mas Gibran dari luar kamar. Hampir. Mas, Raya udah dimandiin? Udah. Ini lagi diemamin neneknya. Aku merapikan jilbab di depan cermin. Menatap mataku sendiri. Mata yang selama berminggu-minggu ini menyimpan air mata, kini tampak tenang. Terlalu tenang. Kamu kuat, Putri. Kamu bisa, bisikku pada bayangan sendiri. Keluarga besar berkumpul di rumah ibu mertua, seperti tradisi setiap Lebaran. Rumah bergaya joglo itu sudah dihias lampu-lampu warna-warni. Di halaman, puluhan sandal dan sepatu berjejer rapi. Suara tawa dan canda terdengar dari dalam. Saat memasuki ruang tamu, semua mata tertuju padaku. Aku tersenyum ramah, menggendong Raya yang malu-malu dengan baju barunya. Putri, cantik banget. Sambut Tante Yuni, adik ipar ibu mertua. Makasih, Tante. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, Nak. Ayo sini duduk. Aku duduk di antara ibu-ibu lain. Mas Gibran duduk di kelompok pria, bercanda dengan om-om dan sepupu-sepupu laki-laki. Sesekali ia melirik ke arahku, tersenyum. Aku membalas dengan senyum yang sama. Suasana hangat mengalir seperti biasa. Kue-kue berseliweran. Anak-anak berlarian dengan amplop THR di tangan. Bau rendang dan opor dari dapur membuat perut keroncongan. Tapi di balik semua kehangatan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Seperti duri yang tertanam lama,
siap dicabut meski akan meninggalkan luka. Putri, sini bantu ibu bentar, panggil ibu mertua dari dapur. Aku meninggalkan Raya yang sudah asyik bermain dengan sepupunya. Di dapur, ibu mertua dan beberapa tante sedang menyiapkan hidangan. Putri, tolong ambilin piring bersih di lemari atas, pinta ibu mertua. Iya, Bu. Saat aku mengambilkan piring, Tante Yuni mendekat. Putri, kamu nggak apa-apa? Wajah kamu agak pucat. Sehat kok, Tante. Mungkin kurang tidur aja. Maklum, ngurus Raya yang baru sembuh. Sela ibu mertua. Gibran, tolong bantu istrimu, dikasihan. Mas Gibran yang kebetulan lewat hanya mengangguk. Iya, Bu. Dia mendekatiku, meraih piring dari tanganku. Sini, aku bantu. Makasih, Mas. Saat tangannya menyentuhku, aku merinding. Bukan karena rindu, tapi karena jijik. Tangan yang sama yang memeluk Lisa. Tangan yang sama yang mentransfer uang untuk wanita itu. Tangan yang sama yang mengabaikan tangis anaknya saat demam. Aku menarik napas dalam-dalam. Tenang, Putri. Tenang. Setelah semua hidangan siap, kami duduk melingkar di ruang tamu. Doa bersama dipimpin oleh Om Tertua. Lalu saling bermaaf-maafan dimulai. Satu persatu, anggota keluarga bersalam-salaman. Aku menerima pelukan dari ibu mertua, dari tante-tante, dari sepupu-sepupu. Air mata mereka tumpah, meminta maaf atas segala hilaf. Putri, maafin ibu ya kalau selama ini ibu banyak salah, kata ibu mertua sambil memelukku erat. Bu, justru Putri yang minta maaf. Putri banyak hilaf sama ibu. Kamu menantu baik, Nak. Ibu bersyukur punya menantu kayak kamu. Aku hampir menangis. Hampir saja urung melakukan rencanaku. Tapi kemudian kulihat Mas Gibran di seberang ruangan. Ia tersenyum padaku, lalu membalas chat di ponselnya. Dari jarak beberapa meter, aku bisa melihat nama di layar ponselnya. Lisa. Batu sandungan yang kuingatkan. Bu, Putri mau minta waktu sebentar, kataku pada ibu mertua. Mau kemana, Nak? Putri mau bagi-bagi THR untuk keponakan. Ibu mertua tersenyum bangga. Wah, Putri memang baik hati. Aku berdiri, mengambil tasku. Semua mata tertuju padaku. Aku berjalan ke tengah ruangan, tempat semua orang bisa melihatku dengan jelas. Maaf, Bu, Pak, Om, Tante, semua. Sebentar, Putri mau menyampaikan sesuatu. Sekalian bagi-bagi THR juga, tapi untuk orang dewasa. Mas Gibran mengernyitkan dahi. THR apa? Put, kan kita sudah sepakat THR untuk keluarga besar dari aku saja. Ini THR spesial dari aku pribadi, Mas. Untuk semua keluarga. Supaya tahu siapa sebenarnya anak dan sepupu, keponakan, yang kalian miliki. Suasana mulai berubah. Beberapa orang saling berpandangan. Ibu mertua menatapku tajam. Putri, ada apa? Jangan bikin malu di depan keluarga, bisik Mas Gibran mendekat. Aku tak menghiraukannya. Ku keluarkan ponsel dari tasku. Jari-jariku menari di layar, mencari kabel konektor ke TV. Putri, apa-apaan ini? Suara Mas Gibran mulai meninggi. Sabarlah, Mas. Ini cuma sebentar. Keluarga berhak tahu. Konektor terpasang. Layar TV yang tadi menampilkan lantunan takbir dari YouTube, kini berganti menjadi tampilan ponselku. Tolong lihat ini, Bu, Pak, semua. Foto pertama muncul, Mas Gibran dan Lisa di lobi hotel. Genggaman tangan mereka jelas. Wajah Mas Gibran tertawa lebar, menatap Lisa dengan pandangan yang dulu hanya untukku. Sun. Semua mata tertuju ke TV. Putri, matikan itu, teriak Mas Gibran. Wajahnya merah padam. Ia berlari ke arah TV, tapi om-omku yang lebih cepat menahannya. Gibran, duduk, perintah Om Tertua. Mas Gibran lunglai. Foto kedua, mereka berdua di dalam lift. Lisa bergelayut manja di lengannya. Pipinya menempel di bahu Mas Gibran. Foto ketiga, screenshot chat mesra. Mas Gib, kangen kapan ketemu lagi? Nanti malam ya, sayang. Aku usahakan.
Foto keempat, transfer uang senilai 5 juta rupiah dengan catatan, bonus buat kamu. Foto kelima, mereka berciuman di parkiran mobil. Foto keenam, faktur hotel atas nama G. Pratama. Foto ketujuh, KTP Lisa. Wajahnya jelas, dengan senyum manis yang ternyata menyimpan racun. Dan foto kedelapan, hasil USG yang dikirim Lisa, dengan tulisan, "Mas, ini anak kita." Ruangan hening total. Suara takbir dari masjid terdengar samar. Ibu mertua jatuh terduduk di sofa. Tangannya memegang dada. Wajahnya pucat pasi. Ya Allah, ya Allah. Gumamnya. Ayah mertua yang sedari tadi diam, tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah padam. Dengan langkah tegap ia mendekati Mas Gibran. "Gibran," teriaknya. Suara yang mengguncang ruangan. "Pak, saya bisa jelaskan?" Mas Gibran mundur ketakutan. "Jelaskan apa?" Ayah mertua tak bisa mengendalikan amarah. Tangannya terangkat, hendak menampar anaknya sendiri. Om-omku segera menahan. "Bang, tenang. Jangan di sini," pinta om tertua. Tapi ayah mertua tak bisa tenang. "Anak durhaka. Istri serumah, anak kau tinggal, kau malah main dengan wanita murahan." Tante Yuni menangis tersedu-sedu. Sepupu-sepupu perempuan memeluk anak-anak yang mulai ketakutan. Suasana yang tadinya hangat berubah jadi neraka. "Putri." Suara ibu mertua lirih. "Ini benar?" Aku berlutut di hadapannya. Memegang kedua tangannya yang dingin. "Maafkan Putri, Bu. Putri harus melakukan ini. Putri sudah diam selama berminggu-minggu. Putri sudah kumpulkan bukti ini sendirian. Putri sudah menangis sendirian. Putri nggak sanggup lagi berpura-pura." Ibu mertua memelukku erat. Tangisnya pecah. "Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu yang melahirkan anak brengsek itu. Itu bukan salah ibu, Bu. Setiap orang punya pilihan." Mas Gibran memilih jalannya sendiri. Di sudut ruangan, Mas Gibran dikepung oleh om-om dan saudara laki-laki. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Gibran, kamu sadar nggak apa yang udah kamu perbuat?" hardik om tertua. Saya, ini cuma kesalahan kecil." "Kesalahan kecil?" Om-omku nyaris memukulnya. "Istri kau tinggal, anak kau biarkan, uang keluarga kau habiskan, dan kau bilang itu kesalahan kecil." Raya tiba-tiba berlari memelukku. Mama kenapa? Om kenapa marah-marah?" Aku menggendongnya. "Nggak apa-apa, Nak. Om cuma capek." Tapi Raya melihat ke arah ayahnya yang terpojok. "Ayah kenapa?" "Raya, sama mama dulu ya," bisikku. Di tengah kekacauan itu, Tante Yuni mendekatiku. "Putri, kamu tahu soal Lisa? Dia siapa?" Aku menghela napas. "Dia resepsionis klinik kecantikan, Tante. Statusnya pura-pura single mom biar dapat simpati. Tapi ternyata dia belum pernah menikah, dan anak yang katanya miliknya itu anak sepupunya." "Astagfirullah," pekik Tante Yuni. "Dan dia sudah menghabiskan uang kami lebih dari 60 juta. Uang tabungan, uang hasil kerjaku, uang buat Raya. Semua habis buat dia." Ayah mertua yang mendengar itu, tiba-tiba memegangi dadanya. Wajahnya pucat. Pak, teriak ibu mertua. Ayah mertua jatuh pingsan. "Cepat bawa ke rumah sakit," teriak om tertua. Kekacauan semakin menjadi. Orang-orang berlarian. Ada yang menelepon ambulans, ada yang berusaha menolong ayah mertua dengan minyak angin. Mas Gibran hanya terdiam, terpaku di tempatnya. Matanya kosong menatap ayahnya yang tak sadarkan diri. Aku menggendong Raya erat-erat. Menutup matanya agar tak melihat kekacauan ini. Dalam hati, aku berdoa. Ya Allah, lindungi ayah mertuaku. Jangan biarkan dia celaka karena ulah anaknya. Ambulans datang 10 menit kemudian. Ayah mertua dilarikan ke rumah sakit. Ibu mertua ikut, begitu juga beberapa om. Rumah yang tadi penuh tawa, kini sunyi. Hanya tersisa beberapa orang. Tante Yuni, beberapa sepupu, dan aku bersama Raya. Mas Gibran masih duduk di sudut ruangan. Tak bergerak. Seperti patung.
Gibran, kamu nggak ikut ke rumah sakit? Tanya Tante Yuni. Dia tak menjawab. Tante Yuni menghela napas. Dasar anak durhaka. Bapaknya kena stroke, diam aja. Stroke? Dadaku terasa sesak. Aku mendekati Tante Yuni. Tante, ayah mertua kenapa? Katanya stroke ringan. Tekanan darah tinggi karena kaget. Tante Yuni menatapku iba. Putri, ini bukan salah kamu. Kamu benar membongkar semua ini. Tante tahu kamu sudah sabar banget. Air mataku tumpah. Tapi lihat akibatnya, Tante. Ayah mertua masuk rumah sakit. Bukan salah kamu, Nak. Ini salah Gibran. Dia yang memulai semua ini. Kamu cuma mengakhiri kebohongan. Raya merengek di gendonganku. Mama, Raya lapar. Aku mengusap air mata. Iya, sayang. Mama ambil makan ya. Di meja prasmanan, hidangan lebaran masih utuh. Tak ada yang sempat makan. Aku mengambil sepiring kecil untuk Raya, lalu duduk di sudut ruangan menyuapinya. Mas Gibran masih di tempatnya. Sekali-sekali ia menatapku, tapi segera membuang muka. Tante Yuni duduk di sampingku. Putri, kamu mau kemana setelah ini? Pulang, Tante. Istirahat. Besok Putri jenguk ayah mertua ke rumah sakit. Kamu baik banget, Nak. Masih mau jenguk setelah semua ini? Dia tetap keluarga Raya, Tante. Apapun yang terjadi. Tante Yuni mengelus punggungku. Kamu istri yang hebat, Putri. Suami kayak Gibran gak pantas dapat istri kayak kamu. Aku hanya tersenyum getir. Malam itu, aku pulang dengan Raya. Mas Gibran memilih tinggal di rumah orang tuanya. Katanya mau jaga ibu. Tapi aku tahu, dia hanya takut bertemu denganku. Di rumah, aku merebahkan Raya yang sudah tertidur. Lalu duduk di ruang tamu, mematung. Ponselku berdering. Pesan dari Rina. Rina Bu Putri, saya dengar apa yang terjadi. Turut prihatin. Tapi ibu hebat. Lisa sekarang kabarnya panik. Dia tahu Mas Gibran ketahuan. Dia takut dipidanakan. Lisa panik? Biarlah. Aku membalas singkat. Aku biarkan dia merasakan panik. Saya sudah selesai dengan mereka. Kumatikan ponsel. Kubaringkan tubuh di sofa. Memandangi langit-langit rumah yang sunyi. Besok adalah hari pertama hidup baru. Hidup tanpa kebohongan. Hidup tanpa berpura-pura. Dan apapun yang terjadi, aku siap menghadapinya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Setelah ayah mertua dilarikan ke rumah sakit, rumah yang tadi penuh tawa dan canda berubah menjadi sunyi mencekam. Beberapa om dan tante memilih pulang, membawa anak-anak mereka yang ketakutan. Yang lain pergi ke rumah sakit menemani ibu mertua. Hanya tinggal aku, Raya, Tante Yuni, dan Mas Gibran yang masih duduk terpaku di sudut ruangan. Putri, kamu mau pulang? Tante antar, tawar Tante Yuni. Sebentar, Tante. Putri mau pastiin Mas Gibran baik-baik aja. Tante Yuni mendengus. Biarin aja dia. Pantas dapat begitu. Tapi aku mendekati Mas Gibran. Dia duduk di lantai, membungkuk, wajah tertutup kedua tangan. Bahunya bergetar, menangis. Mas, panggilku pelan. Dia mengangkat wajah. Matanya sembab, merah. Wajah yang sama sekali berbeda dari pria sombong yang beberapa jam lalu mentransfer uang untuk Lisa. Put, aku minta maaf. Bisiknya. Aku duduk di sampingnya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk berbicara. Maafmu untuk apa, Mas? Untuk semua. Untuk Lisa, untuk uang, untuk kebohongan. Untuk Raya yang demam sendirian. Untuk ayah yang masuk rumah sakit. Maaf itu gratis, Mas. Tapi konsekuensi itu harus dibayar. Dia menangis lebih keras. Tangis pria dewasa yang memilukan. Tapi hatiku sudah beku. Aku nggak tahu harus gimana. Put, hidupku hancur. Hidupmu hancur karena ulahmu sendiri, Mas. Bukan karena aku. Aku cuma menunjukkan kebenaran. Dia meraih tanganku. Aku menariknya perlahan. Jangan, Mas. Jangan sentuh aku. Put, kita masih suami istri.
Secara hukum, iya. Tapi secara hati, Mas sudah membunuh pernikahan kita sejak pertama kali Mas bertemu Lisa. Mas Gibran terisak. Aku nggak sengaja kenal dia, Put. Aku kena pengaruh teman. Berhenti cari kambing hitam, Mas. Ini pilihanmu. Keputusanmu. Tanganmu yang transfer uang, mulutmu yang bilang sayang ke dia, tubuhmu yang pergi ke hotel. Tapi aku tetap sayang kamu, Put. Kamu istriku. Mas Gibran, aku menatap matanya tajam. Kalau Mas sayang aku, Mas nggak akan lakukan semua ini. Sederhana saja. Dia terdiam. Tak bisa membantah. Tante Yuni datang membawa Raya yang sudah mengantuk. Putri, Raya udah capek. Tante antar kalian pulang, yuk. Aku mengangguk. Berdiri, mengambil tas, lalu menggendong Raya yang merengek-rengek. Sebelum pergi, aku menoleh ke Mas Gibran untuk terakhir kalinya malam itu. Mas, jenguk ayah. Beliau butuh Mas. Itu kalau Mas masih punya hati. Kami meninggalkannya di ruang tamu yang sunyi. Di perjalanan pulang, Tante Yuni tak henti-hentinya mengomel. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Istri cantik, anak lucu, rumah tangga harmonis, malah cari yang di luar. Otak diempeng. Aku hanya diam. Memeluk Raya yang tertidur di pangkuan. Putri, kamu mau gugat cerai? Iya, Tante. Nggak ada alasan buat bertahan. Tante dukung kamu 100%. Kalau perlu, Tante jadi saksi. Tante lihat sendiri bagaimana dia tega ninggalin Raya pas sakit. Air mataku tumpah lagi. Makasih, Tante. Tante juga akan bicara sama keluarga besar. Mereka harus tahu siapa sebenarnya Gibran. Jangan sampai dia memutarbalikkan fakta. Sesampai di rumah, Tante Yuni membantu membawakan Raya ke kamar. Setelah Raya terbaring nyenyak, Tante Yuni duduk di ruang tamu bersamaku. Putri, kamu punya cukup uang? Ada sedikit, Tante. Dari tabungan yang gak sempat diambil Mas Gibran. Kalau butuh apa-apa, kabari Tante. Tante gak akan biarin kamu berjuang sendirian. Aku memeluknya. Makasih banyak, Tante. Allah kirim malaikat lewat Tante. Tante Yuni mengusap kepalaku. Kamu istri hebat. Nak, apapun yang terjadi, Tante bangga sama kamu. Setelah Tante Yuni pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Di luar, suara takbir masih terdengar sayup-sayup. Ponselku berdering. Ibu. Bu? Put, Ibu dengar kabar dari Tante Yuni. Kamu nggak apa-apa. Aku terisak. Bu, Putri nggak kuat. Ibu tahu, Nak. Ibu tahu dari dulu sebenarnya Gibran anaknya gimana. Tapi Ibu nggak nyangka dia separah ini. Putri udah kumpulin bukti, Bu. Dari foto, chat, transfer uang. Semua. Kamu hebat, Nak. Ibu bangga. Sekarang istirahat. Besok kita urus semuanya bareng-bareng. Iya, Bu. Put, apapun yang terjadi, Ibu di sini. Rumah Ibu selalu terbuka buat kamu dan Raya. Itu artinya banyak buat Putri. Bu, makasih. Telepon ditutup. Aku merebahkan tubuh di sofa. Memejamkan mata. Pukul 3 dini hari, ponselku bergetar lagi. Kali ini dari nomor tak dikenal. Bu Putri, saya Rina. Maaf mengganggu malam-malam. Saya baru dengar kabar. Lisa panik. Dia chat saya minta tolong dihubungkan dengan Mas Gibran. Katanya takut dipidanakan. Aku biarkan dia panik. Saya nggak akan pidana dia. Tapi biarkan dia merasakan akibatnya. Rina Bu Putri baik banget. Saya aja pengen laporin dia ke polisi. Aku nggak perlu, Mbak. Hidup ini sudah punya caranya sendiri membalas kejahatan. Percakapan itu mengingatkanku pada sesuatu. Aku membuka media sosial Lisa. Dan di sana, kulihat status terbarunya yang diunggah sejam lalu. Lisa Permatasari, hidup itu pilihan. Dan aku memilih bahagia. Selamat Lebaran, semuanya. Maafkan Lisa kalau ada salah. Foto selfie-nya dengan baju baru, dandanan menor, di sebuah kamar hotel. Hotel yang sama dengan faktur yang kutemukan.
Dia masih pamer. Masih tak tahu malu. Aku menahan diri untuk tidak berkomentar. Biarkan. Biarkan saja. Esok akan jadi hari yang panjang. Pukul 6 pagi, masih dengan suasana Idul Fitri. Aku bangun dengan mata sembab. Semalam hampir tidak tidur. Tapi harus kuat. Hari ini lebaran hari kedua. Raya harus merasakan kebahagiaan meski situasi kacau. Kumandangkan azan subuh dari masjid. Aku sholat, lalu menyiapkan sarapan sederhana. Raya bangun pukul 7 dengan senyum cerianya. Mama, hari ini masih lebaran ya? Iya, sayang. Maafin Mama ya kalau Mama banyak salah. Raya memelukku erat. Raya sayang Mama. Air mataku hampir tumpah lagi. Tapi ku tahan. Setelah Raya mandi dan memakai baju baru, baju kurung merah muda yang kubelikan sebelum semua kekacauan ini, aku bersiap ke rumah sakit. Ayah mertua harus dijenguk. Pukul 9 pagi, aku tiba di rumah sakit. Ibu mertua duduk di kursi tunggu Icu, wajahnya lelah. Beberapa om dan tante juga ada di sana. Putri, kamu datang. Sambut ibu mertua dengan suara serak. Bu, ayah mertua gimana? Masih di Icu. Stroke ringan. Dokter bilang harus dirawat beberapa hari. Stres berat katanya. Aku memeluknya. Maafin Putri, Bu. Bukan salah kamu, Nak. Kamu cuma bicara jujur. Ini salah anak ibu. Mas Gibran mana, Bu? Ibu mertua menghela napas. Entah. Semalam nggak datang. Pagi ini juga nggak ada kabar. Dadaku sesak. Ayahnya di Icu, dia masih memikirkan Lisa? Aku duduk di samping ibu mertua, memegang tangannya. Kami berdua diam, menatap pintu Icu yang tertutup. 1 jam kemudian, Mas Gibran datang. Wajahnya kusut, baju masih sama dengan kemarin. Bau alkohol menyengat darinya. Ma, aku bisa jelaskan? Nggak usah jelaskan apa-apa. Ibu muak lihat muka kau. Mas Gibran terpaku. Om-omku menariknya ke sudut ruangan. Gibran, kamu mabuk? Di pagi lebaran? Di saat bapakmu di Icu? Desis Om. Nggak, Om, cuma capek. Om nggak mau dengar alasan. Sekarang pergi mandi, ganti baju, dan datang sini dengan sopan. Atau Om sendiri yang akan usir kamu dari rumah sakit ini. Mas Gibran pergi dengan langkah gontai. Aku memandanginya pergi. Hatiku perih, tapi juga lega. Lega karena tidak perlu lagi berpura-pura. Siang harinya, saat ayah mertua sudah stabil dan dipindahkan ke ruang rawat biasa, keluarga besar berkumpul lagi. Kali ini di rumah sakit, dengan suasana yang jauh berbeda dari lebaran biasanya. Di ruang tunggu, Om tertua membuka pembicaraan. Kita harus bicara serius. Gibran, duduk sini. Mas Gibran duduk di hadapan para om dan tante. Wajahnya pucat. Kau sudah menghancurkan keluargamu sendiri. Mengkhianati istri yang baik, mengabaikan anak yang masih kecil, menghabiskan uang untuk wanita murahan, dan menyebabkan bapakmu masuk rumah sakit. Apa kau sadar? Saya sadar, Om. Lalu apa rencanamu? Mas Gibran menatapku. Aku ingin Putri kembali. Aku ingin kita baikan. Om tertua menoleh padaku. Putri, apa pendapatmu? Aku berdiri. Semua mata tertuju padaku. Om, tante, ibu, dan semua keluarga. Saya sudah berpikir matang. Saya sudah memaafkan Mas Gibran. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Mas Gibran menatapku dengan pandangan putus asa. Saya akan menggugat cerai Mas Gibran. Saya tidak bisa hidup dengan laki-laki yang tega mengkhianati saya saat saya mengandung anaknya, melahirkannya, membesarkannya, sementara dia sibuk mentransfer uang untuk wanita lain. Ruangan sunyi. Put, jangan. Bisik Mas Gibran. Saya sudah selesai, Mas. Saya sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Saya sudah terlalu lama menangis sendirian. Sekarang giliran Mas yang merasakan akibatnya. Ibu mertua menangis. Beberapa tante juga. Tante Yuni berdiri di sampingku. Tante dukung Putri. Dia sudah terlalu baik untuk Gibran. Om tertua mengangguk. Baik.
Kalau itu keputusanmu, Putri, kami semua akan dukung. Dan Gibran, kau harus terima konsekuensinya. Mas Gibran tertunduk, tak berkutik. Malam harinya, saat semua pulang, aku duduk di samping tempat tidur ayah mertua. Beliau sudah sadar, meski masih lemah. Bu, Pak, Putri pamit pulang dulu. Raya sudah di rumah sama Ibu Putri. Ayah mertua menggenggam tanganku. Putri, maafin anak Bapak. Pak, jangan banyak bicara. Istirahat dulu. Putri sudah maafkan semuanya. Kamu jangan tinggalin keluarga ini. Aku terharu. Putri nggak akan tinggalkan keluarga ini, Pak. Keluarga ini tetap keluarga Putri. Hanya Mas Gibran yang Putri tinggalkan. Ayah mertua mengangguk lemah. Ibu mertua memelukku. Kamu tetap anak ibu, Put, sampai kapanpun. Aku pulang dengan hati campur aduk. Sedih, lega, takut, juga kuat. Di rumah, ibu kandungku sudah menunggu dengan Raya yang tertidur. Put, gimana? Lega, Bu. Tapi juga sedih. Ibu memelukku. Wajar, Nak. Tapi ingat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kamu sudah sabar luar biasa. Sekarang saatnya kamu bahagia. Aku menangis di pelukan ibu. Tangis yang lama tertahan. Tangis yang membebaskan. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka ponsel. Ada pesan dari Rina. Rina Bu Putri, Lisa diusir dari kos. Katanya nunggak 3 bulan dan bawa laki-laki terus. Sekarang ngungsi di hotel murahan. Aku biarkan. Dia sudah menuai apa yang ditanam. Rina Mas Gibran udah blokir dia katanya. Tapi dia teror terus. Aku bukan urusan saya lagi, Mbak. Mereka berdua silakan menyelesaikan sendiri. Kumatikan ponsel. Kupandangi Raya yang tidur nyenyak di sampingku. Raya, maafin Mama. Mama nggak bisa kasih kamu keluarga utuh. Tapi Mama janji, Mama akan kasih kamu cinta berlipat ganda. Raya tersenyum dalam tidurnya. Seolah mengerti. Di luar, malam semakin larut. Kota merayakan Lebaran dengan sukacita. Tapi di hatiku, ada damai yang tak terbeli. Damai setelah badai. Damai setelah kebohongan terbongkar. Esok akan jadi awal yang baru. Untukku. Untuk Raya. Untuk hidup yang lebih jujur. Aku Putri, dan aku sudah selesai dengan masa lalu. Setahun sudah berlalu sejak malam takbiran yang mengubah segalanya. Hari ini Lebaran lagi, tapi kali ini, aku duduk di teras rumah kontrakan sederhana yang kusewa 3 bulan setelah perceraian. Raya, kini 3,5 tahun, berlarian dengan sepupu-sepupunya di halaman. Bajunya baru, warna merah jambu kesukaannya. Senyumnya lebar, tanpa beban. Aku tersenyum melihatnya. Syukur alhamdulillah, anakku tumbuh sehat dan bahagia meski tanpa figur ayah di sisinya. Proses perceraian berjalan lancar. Mas Gibran, maaf, mantan suamiku, tidak banyak melawan. Keluarganya sendiri yang menjadi saksiku di pengadilan. Ibu mertua, mantan ibu mertua yang tetap kusebut ibu, hadir di setiap sidang dengan mata sembab tapi dukungan penuh. Putri, ibu malu punya anak seperti dia. Tapi ibu bangga punya mantan menantu sepertimu, katanya usai sidang terakhir. Aku memeluknya. Beliau tetap keluarga. Ikatan batin tak bisa diputus hanya oleh selembar surat cerai. Hakim memutuskan Raya berada dalam pengasuhanku, dengan hak kunjung untuk ayahnya. Mas Gibran diwajibkan membayar nafkah anak setiap bulan. Tapi kenyataannya, 6 bulan pertama berjalan lancar, lalu mulai macet, dan 3 bulan terakhir tak ada kabar. Aku tak ambil pusing. Aku sudah punya penghasilan sendiri. Usaha catering rumahan yang kumulai setelah Lebaran tahun lalu berkembang pesat. Awalnya hanya untuk tetangga kompleks, lalu meluas ke kantor-kantor, dan sekarang aku punya 3 karyawan yang membantuku. Namaku mulai dikenal sebagai penyedia catering berkualitas dengan harga bersahabat. Yang paling membuatku haru, keluarga besar mantan suamiku justru menjadi pelanggan setiaku. Setiap kali ada acara keluarga, mereka pasti pesan catering dariku. Putri, kamu tetap keluarga kami, kata Tante Yuni saat memesan catering untuk acara syukuran bulan lalu. Gibran yang bodoh, bukan kamu.
Mereka bahkan membantu mempromosikan usahaku ke kenalan-kenalan mereka. Berkat mereka, omzetku naik 3 kali lipat dalam setahun. Sementara itu, kabar tentang Mas Gibran dan Lisa datang silih berganti. Seperti bola salju yang menggelinding, karma bekerja dengan caranya sendiri. Lisa, wanita yang menghancurkan rumah tanggaku, ternyata tak berakhir bahagia. 2 bulan setelah Lebaran, ia diusir dari kosnya karena menunggak bayar selama 3 bulan dan ketahuan sering membawa laki-laki masuk kamar, melanggar peraturan kos. Ia pindah ke kos lain yang lebih murah, tapi lagi-lagi bermasalah karena hal serupa. Dari Rina, teman kantor Mas Gibran yang setia memberi kabar, kudengar Lisa mulai terjerat pinjaman online. Utangnya menggunung. Gajinya sebagai resepsionis tak pernah cukup untuk membayar cicilan dan gaya hidupnya yang glamor. Ia sering meminjam uang dari teman-temannya, lalu menghilang saat jatuh tempo. Bu Putri, Lisa sekarang terlibat masalah besar, cerita Rina saat ketemu Kopi beberapa bulan lalu. Dia ditipu sama pacar barunya. Katanya diajak investasi, malah dibawa kabur uangnya. Sekarang dia stres berat. Aku hanya diam. Tak merasa puas, juga tak merasa iba. Lisa adalah produk dari pilihannya sendiri. Hubungan Mas Gibran dan Lisa juga tak bertahan lama. Setelah semua terbongkar, Mas Gibran sempat berusaha mempertahankan Lisa. Mungkin karena merasa sudah terlalu banyak berkorban. Tapi Lisa yang hanya mengincar uang, mulai menjauh saat rekening Mas Gibran mulai kering. Puncaknya, saat Mas Gibran di PHK dari perusahaannya 3 bulan setelah Lebaran. Alasan resmi, efisiensi. Tapi desas-desus yang beredar, moralitas karyawan menjadi pertimbangan utama. Kabar perselingkuhannya tersebar luas di kalangan internal perusahaan. Lisa langsung angkat kaki begitu tahu Mas Gibran tak lagi punya penghasilan tetap. Bahkan, katanya, Lisa sempat meminta uang, pesangon, karena merasa sudah mengorbankan waktu dan tenaga untuk Mas Gibran. Sungguh, tak tahu malu. Mas Gibran yang ditinggal Lisa, akhirnya sadar sendiri. Ia datang ke rumah kontrakanku suatu sore di bulan ke-6 pasca perceraian. Wajahnya kusut, janggut tak terawat, baju lusuh. Put, aku minta maaf, katanya dengan suara serak. Aku mempersilakannya duduk di teras. Tak kuberi minum, tak kuberi makanan. Cukup dengar. Aku sudah kehilangan segalanya. Pekerjaan, uang, keluarga, dan sekarang Lisa pergi ninggalin aku. Dia bilang aku miskin, nggak berguna. Aku diam. Membiarkan dia bicara. Aku sadar, Put. Aku baru sadar setelah semuanya hilang. Kamu yang terbaik buat aku. Raya anakku satu-satunya. Tapi aku buta. Mas Gibran, aku memanggilnya dengan nada datar. Aku sudah memaafkan Mas. Tapi maaf itu tidak akan mengembalikan apapun yang sudah hilang. Mas sudah memilih jalan Mas sendiri. Sekarang Mas harus menjalaninya. Dia menangis. Terseduh-seduh di teras rumahku. Aku bisa lihat Raya. Aku menghela napas. Raya main di rumah tetangga. Nanti sore aku antar ke rumah ibu, Mas bisa lihat dia di sana. Tapi jangan di sini. Aku nggak mau Raya bingung. Dia mengangguk pasrah. Lalu pergi dengan langkah gontai. Sore itu, aku antar Raya ke rumah ibu mertua. Mas Gibran sudah menunggu di sana. Raya awalnya malu-malu, tapi akhirnya mau dipeluk ayahnya. Kulihat Mas Gibran menangis saat menggendong anaknya sendiri. Mungkin untuk pertama kalinya, ia menyadari apa yang telah ia sia-siakan. Setelah pertemuan itu, Mas Gibran mulai rutin datang menjenguk Raya setiap 2 minggu sekali. Kadang di rumah ibu mertua, kadang di taman dekat rumahku. Ia mulai kerja serabutan, jualan online, jadi driver ojek online, apa saja. Nafkah anak mulai dikirim rutin meski tak seberapa. Tapi aku hargai usahanya. Ibu mertua, aku tetap memanggilnya ibu, sering mengajakku ngobrol. Beliau bercerita tentang ayah mertua yang kondisi kesehatannya menurun pasca stroke. Tapi beliau selalu bilang, Putri, ibu bangga sama kamu. Kamu mandiri, kuat. Ibu doakan kamu dapat suami yang lebih baik. Aku tersenyum. Doain aja yang terbaik buat Raya, Bu. Urusan jodoh, Putri serahkan sama Allah. Tapi ternyata, Allah punya rencana lain. 3 bulan lalu,
seorang pria datang memesan catering untuk acara kantornya. Namanya Reza, 34 tahun, karyawan bank. Wajahnya teduh, bicaranya sopan. Saat itu kami hanya bicara soal pesanan dan harga. Seminggu kemudian, ia datang lagi. Katanya puas dengan cateringku dan ingin pesan untuk acara keluarga. Bu Putri, saya dengar cerita ibu dari teman. Katanya suatu hari. Saya kagum dengan ibu. Kuat, mandiri, baik hati. Saya juga duda, istri saya meninggal 2 tahun lalu karena sakit. Aku terkejut. Tapi dari matanya, kulihat ketulusan. Sejak itu, kami mulai sering mengobrol. Ternyata Reza kenal dengan keluarga mantan suamiku. Ia bahkan hadir di acara pernikahan sepupuku dulu. Tapi saat itu kami tak sempat berkenalan. Reza baik. Sangat baik. Ia tak pernah memaksaku. Ia sabar menunggu. Ia juga sayang pada Raya, selalu membawakan oleh-oleh kecil saat berkunjung. Raya pun menyukainya. Om baik, kata Raya suatu hari. Om mau jadi ayah Raya. Aku tersipu malu. Reza hanya tersenyum. Hari ini, Lebaran lagi, dan Reza datang bersilaturahmi ke rumah kontrakanku. Ia duduk di teras, ngobrol dengan ibu kandungku yang juga datang. Raya duduk di pangkuannya, asyik mendengarkan dongeng yang dibacakannya. Aku memandangi pemandangan itu dari dapur. Hatiku hangat. Ponselku berdering. Ibu mertua. Putri, selamat Lebaran. Maafin ibu ya, nak. Ibu, justru Putri yang minta maaf. Putri nggak bisa ke rumah ibu hari ini. Ngapain minta maaf, nak? Ibu malah senang dengar kabar kamu sama Reza. Dia orang baik, Put. Keluarganya juga baik. Ibu kenal keluarganya. Aku terharu. Ibu mertua benar-benar tulus. Doain Putri yang terbaik, Bu. Pasti, nak. Kamu pantas bahagia. Setelah telepon, aku keluar ke teras. Reza menatapku dengan senyum. Put, aku mau minta izin, katanya. Izin apa? Dia berlutut di hadapanku. Di depan ibu, di depan Raya, di hadapan Allah. Putri, aku nggak punya kata-kata indah. Aku cuma pria biasa dengan masa lalu. Tapi aku janji, aku akan jaga kamu dan Raya sebaik-baiknya. Aku nggak akan pernah hianati kepercayaanmu. Maukah kamu menjadi pendamping hidupku? Aku terpaku. Raya bertepuk tangan. Mama, Om Reza mau jadi ayah Raya. Ibu menangis haru. Aku menatap Reza. Pria yang datang dengan ketulusan, tanpa kebohongan, tanpa topeng. Iya, bisikku. Aku mau. Reza tersenyum, lalu memelukku dengan lembut. Raya ikut memeluk kaki kami. Di luar, takbir berkumandang. Sore mulai turun. Dan di hatiku, ada rasa syukur yang tak terhingga. Setelah badai panjang, akhirnya aku menemukan pelabuhan yang tenang. Karma telah berbicara. Lisa, kabar terakhir yang kudengar, ia terpaksa pulang kampung karena terlilit utang. Kabarnya ia bekerja di toko kelontong milik kakaknya, jauh dari hingar-bingar kota yang dulu membuatnya lupa diri. Mas Gibran, mantan suamiku, masih berjuang dengan hidupnya. Ia kerja serabutan, sesekali menjenguk Raya. Hubungan kami baik-baik saja, sebatas orang tua Raya. Ia sudah menerima kenyataan bahwa aku akan menikah lagi. Put, aku ikhlas, katanya saat kuberitahu rencana pernikahanku. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Aku yang salah. Aku hanya tersenyum. Tak perlu kata-kata. Hari ini, di Lebaran yang penuh berkah ini, aku duduk di teras rumah kontrakan sederhana ini, memandangi masa depan yang cerah. Raya, anakku, berlarian dengan sepupunya. Reza, calon suamiku, duduk di sampingku sambil memegang tanganku. Ibu kandungku, tersenyum dari dalam rumah. Inilah kebahagiaan yang kucari. Bukan balas dendam, bukan kepuasan melihat orang lain jatuh. Tapi kedamaian setelah melewati badai. Karena sebaik-baiknya balasan untuk pengkhianat bukanlah dendam. Tapi kebahagiaan yang tak bisa mereka raih lagi. Keberhasilan yang tak bisa mereka sentuh. Dan ketenangan yang tak bisa mereka ganggu. Aku Putri. Dan aku telah memenangkan hidupku sendiri.